Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru yang saya hormati. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba memberikan penjelasan atau mengulas tentang model ya. Apa itu model? Model itu ialah aplikasi pembelajaran berbasis online atau e-learning ya. Dimana model ini sangat cocok untuk pembelajaran daring ya pada saat pandemi seperti ini ya. Nah, model ini mempunyai banyak fitur ya, termasuk e-learning yang sangat komplit ya. Dari mulai absensi, pemberian tugas, kemudian penilaian tugas, kemudian ulangan itu ada di dalamnya ya. Kita langsung saja melihat apa saja sih fitur yang ada di dalam aplikasi model ini ya. Nah, model ini adalah kita coba logout dulu ya. Model ini adalah aplikasi berbasis web ya. Jadi kita mempunyai akun hosting sekolah ya yang didaftarkan di model ini ya. Dengan nama BDR SMK Negeri 1 ya. Jadi kita daftar dulu dan itu berbayar ya. Masalah pembayarannya saya kurang tahu berapa. Nah, kita coba aja kupas tuntas apa itu model ya. Nah, sebelum saya masuk ke akun saya ya, saya akan memberitahu di mana saya mendapatkan akun saya ya. Saya mendapatkan akun BDR SMK Negeri 1 ini dari operator ya. Nah, ini ada filenya atau spreadsheetnya ya. Nah, di sini ya daftar akun BDR. Nah, di sini adalah daftar akun guru-guru ya. Tidak boleh dipublikasikan ya. Nah, selain guru, siswa juga nanti akan diberi sebuah akun untuk masuk PDR ya. Baik itu dari laptop ataupun dari handphone mereka masing-masing ya. Guru pun bisa dari handphone ya. Aplikasi BDR-nya adalah kita coba lihat dulu ya. Aplikasi model Android ya. Nah, kita lihat di Google Play. Nah, ini adalah tampilan model di handphone ya. Jadi kalau ingin menginstal model di handphone, ini bentuknya ya. Nah, fiturnya seperti apa? Nah, ini seperti ini ya, hampir sama nanti seperti ini. Bisa melihat absensi. Nah, ini cara masuk akun sekolah ya. Nah, nanti di sini ada akun siswa. Ini khusus untuk yang di handphone. Nanti kita ulas di video selanjutnya ya. Kita ulas dulu video model yang di laptop ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan akun ya, di akun guru. Saya pernah masuk di remember, jadi ada ya, tidak perlu mengingat-ingat lagi password ya. Oke, di sini ini adalah halaman akun guru ya. Di sini saya sendiri ya. Nah, awalnya ini foto tidak ada, jadi untuk memberi foto di sini Bapak Ibu guru, teman guru ya, bisa memilih preference ya, atau gambar kunci pas ya. Nah, apa aja di situ fiturnya kita lihat ya. Ada edit profile, change password ya, bahasa. Nah, bisa untuk perubahan bahasa di sini bisa ya. Nah, dan lainnya ya. Kita kembali lagi ke dashboard ya. Nah, di sini di sebelah kiri ada menu dashboard, site home, kalender ya, private file, dan my course ya. Kita coba lihat di dashboard. Nah, dashboard ini ada apa saja. Nah, melihatnya di sini ya, kalau belum pernah membuka.
Dashboard ini berisi tentang semua mata pelajaran yang kita ampu ya, dan kelas-kelas di mana mata pelajaran itu kita ajarkan ya. Nah, kemudian ada informasi tentang wali kelasnya ya, ada mata pelajarannya, ada kelasnya ya. Nah, kemudian di dashboard ini juga ada tampilan online user yang ini ya. Nah, online user ini dia berfungsi untuk kita memantau atau guru ya, memantau siswa yang aktif ya. Ini contohnya, ini ada jam segini ya, ada siswa yang masih aktif ya, ada guru juga yang masih aktif ya. Dia artinya sedang memberikan atau sedang menginput konten pembelajaran ya. Dan yang anak ini sedang memantau mungkin ya, melihat-lihat ya. Ada 2 guru ya. Nah, di online user ini juga ini adalah tempat memantau guru-guru yang aktif ya. Yang memantaunya adalah kepala sekolah atau kepala atau wakasek bidang kurikulum ya. Jadi guru itu bisa dipantau di sini ya. Ataupun guru juga bisa memantau siswanya yang wali kelas ya, terutama ya wali kelas bisa memantau anak-anaknya ya, anak-anak didiknya ya. Di dashboard ini juga selain online user ada kalender. Nah, kalender ini adalah pengingat ya, dimana ketika ada tanda pink ya di blok seperti ini, pink itu berarti di dalam tanggal tersebut ada kegiatan atau ada jadwal ya. Nah, bisa juga didapatkan apa namanya alarm ya. Jadi 1 jam sebelum pembelajaran mulai ada alarm pemberitahuan ya. Nah, di sini ada site home. Site home ini tampilan awal yang sama seperti yang tadi ya, pertama. Kemudian ada kalender. Ini kalender juga sama ya. Yang ada kegiatannya itu ada tanda ya, attendance, absen, tugas, dan kuis ya. Nah, di dalam private file ini bisa saja menyimpan apa namanya modul-modul pembelajaran ataupun tugas-tugas anak ya. Kemudian di My Course itu sama dengan di dashboard tadi, ada informasi tentang mata pelajaran yang sedang kita ampu ya, di kelas mana aja kita mengajar ya, diajarkannya ya. Nah, ini saya segini ya, lumayan banyak. Nah, itu adalah fitur-fitur yang ada di. Nah, sekarang bagaimana cara membuat absensi? Nah, di sini saya akan memilih satu pelajaran saja, simulasi dan komunikasi digital di kelas 10 TKJ. Nah, di sini ada sambutan guru mata pelajaran ya. Kemudian di bawahnya ada absensi ya. Kemudian di bawahnya ada kumpulan materi. Nah, ini kumpulan materi ini berisi modul sumber belajar ya, baik itu buku atau berbentuk PDF atau berbentuk PowerPoint ataupun berbentuk video ya, atau link ya. Di bawahnya ada 3.1, ini merupakan kompetensi dasar yang harus diajarkan kepada siswa-siswi ataupun materi ya, materi yang harus diajarkan, judul materi. Nah, di sini saya membuat kerangka terlebih dahulu. Sebelum mengisi konten-konten yang ini, yang tugas ini, saya mengisi kerangka pembelajaran, yaitu KD dari mapel tersebut ya. Ini ada berapa KD? Ada 4 KD ya, jadi setengah semester dulu ya. Nah, di sini ketika masuk ke halaman pembelajaran ya, satu pelajaran ini yang harus dibuat terlebih dahulu adalah, nah ini adalah awal ya, awal pembuatan. Yang harus dibuat adalah sambutan guru mapel. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah Bapak dan Ibu guru harus mengaktifkan dulu, atau di sini tune editing on. Nah, ini fungsinya untuk mengaktifkan menu edit ya, atau mengaktifkan fitur edit. Nah, di sini langsung dia keluar edit ya. Di bawahnya juga keluar banyak edit ya. Nah, bagaimana cara membuat
pengumuman seperti ini, ada fotonya, ada pengumumannya, yaitu dengan cara ini ya. Di semua konten ini terdapat add an activity research. Nah, di pengumuman ya, di sini ada an activity research, terus di KD 3.1 ini sebelum KD 3.1 namanya topik 1 ya. Jadi topik 1 defaultnya ya, sebelum diganti. Nah, karena ini sudah diganti jadi KD 1 ya, KD 3.1. Nah, di bawahnya ada juga add an activity. Setiap konten dia ada add an activity, atau setiap topik ada menu add an activity research. Cara membuat pengumuman dan foto ini saya coba kasih tahu dia. Pertama adalah add an activity research. Di sini ada banyak aktivitas apa yang mau dilakukan ya. Nah, untuk membuat pengumuman saya menggunakan menu label ya. Karena sudah ada, saya cancel. Nah, ketika mengklik label maka akan muncul format seperti ini. Nah, Bapak Ibu guru cukup mengisi ini foto. Cara memasukkan foto adalah dengan insert image, edit image ya. Bisa saja Ibu memasukkan video atau audio ya. Nah, ini ada fiturnya di sini ya. Ini untuk edit paragraf, ini untuk menebalkan. Nah, ini sama kayak Word ya. Nah, setelah diisi maka ini abaikan ya, save and return to codes, maka hasilnya akan seperti ini ya Bapak Ibu guru. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membuat absen. Nah, membuat absen ini hanya cukup sekali saja, tidak setiap pertemuan atau tidak setiap konten ada absennya, enggak. Jadi cukup satu kali saja. Cara membuatnya sama dengan label tadi, yaitu add an activity research. Nah, di sini ada aktivitas attendance ya, ini untuk membuat absensi ya. Ketika kita mengklik attendance maka ada format seperti ini. Maaf, mana ya? Nah, absennya untuk kelas, nah, karena simulasi digital ya, kita kelas SIMDIG aja ya, disingkat ya. Nah, ini perintahnya. Grade ini abaikan, didefaulkan ya. Nah, kita cukup mengisi keterangan aja ya, nama aja ya. Ini belum membuat absen ya, membuat jadwal ya. Nah, save and return to course ya. Nah, ini hanya baru membuat judul absensi saja ya, menambahkan absensi untuk pembelajaran simulasi digital. Waktunya nanti kita buat di, sebentar agak ngeheng ya, kita pause dulu. Nah, ini baru judul absen saja ya. Nah, bagaimana cara membuat absensi ya supaya sesuai dengan waktu jadwal pelajaran yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada misalnya add season ya, untuk membuat jadwal sesuai waktu jadwal pelajaran yang sudah dibuat oleh kurikulum. Nah, di sini ada misalkan jadwal pelajarannya untuk hari besok, Senin ya, Senin September. Nah, mulai pembelajaran jam berapa? Biasanya hari Senin jam 8 sampai jam misal ya jam 9 misalkan ya. Di deskripsinya ini absensi pembelajaran apa, misalkan simulasi dan komunikasi digital. Nah, di menu berikutnya ada multiple season. Nah, di sini apabila waktunya bukan waktunya, berarti waktu pembelajarannya sama jam 8, kemudian date ini tanggal 21 itu hari Senin. Nah, harinya sama,
harinya sama, maka repeatnya adalah hari Senin juga ya. Jadi maksud repeat the season ini adalah untuk mengulangi pembelajaran simulasi komunikasi digital di hari Senin yang sama ya. Jadi hari Senin jam yang sama, Senin depannya lagi, Senin depannya lagi. Nah, repeat every-nya 1 minggu sekali, berarti kan hari Senin kan 1 kali dalam seminggu ya. Nah, ini repeat until-nya baru tentukan misalkan semester ganjil saja ya. Berarti sampai Desember ya 2020, hanya untuk semester ganjil. Kemudian di bawahnya ada student recording. Nah, ini wajib di-allow ya. Kenapa wajib di-allow? Maksudnya adalah agar siswa bisa mengabsen dirinya sendiri ya. Kita tidak bisa ketika siswa masuk dia otomatis isi absen. Jadi harus siswanya yang absen ya. Jadi hadir atau presensi, led kalau dalam ini ya, dalam bahasa Inggrisnya, dan lain-lain. Ada juga yang lainnya. Nah, ini harus di-allow agar siswa bisa absen sendiri ya. Untuk yang tidak hadir nanti saya perlihatkan bedanya yang hadir dan tidak hadir ya. Oke, ini cancel karena saya sudah membuat. Nah, bagaimana cara melihat? Nah, ketika si absensi sudah dimulai. Nah, tanda hijau ini berarti ini kegiatan sudah pernah atau sudah pernah dimulai atau sudah pernah dilakukan ya. Yang masih tanda play gini dia belum ada atau jamnya belum waktunya dimulai ya. Nah, bagaimana hasilnya ketika anak sudah absensi ataupun belum ya? Ini bedanya yang sudah absen dan yang belum ya. Oke, agak lemot internetnya. Nah, di sini ada PLEA ya. Jadi present, late, early ya. Apa ini? Excuse atau izin ya, berarti absen, telat, izin, dan absen. Justru ini ya, absen itu tidak hadir. Tapi di sini akan beda, ada yang hadir atau tidak hadir. Di sini nah, siswa masuk telat ya. Jadi ada yang telat masuk, dia menandakan dirinya dengan telat masuk ya. Nah, nih telat masuk. Karena dia mengisi, saya hadirkan ya. Nah, bedanya yang hadir dan tidak hadir adalah merah dan biru ya. Ini ya. Kemudian save itu tadi hasil dari pembuatan absen. Nah, bagaimana dengan repeat tadi? Nah, karena di sini hari Jumat, simulasi digital ini hari Jumat. Nah, Jumat pertama ini dia cukup 1 kali pembuatan absennya ya. Ini dalam membuat absen ya. Kemudian cara memeriksa tugas atau cara membuat tugas ya. Kita kembali lagi ke simulasi. Nah, pembuatan absen sudah ya, itu caranya sama dengan membuat label dengan add an activity. Kemudian di sini saya juga menambahkan folder ya. An activity, kemudian tambahkan folder ini ya. Nah, ini folder. Folder ini bertujuan untuk, nah ketika kita pilih folder maka formatnya akan seperti ini ya. Judulnya apa? Kumpulan materi. Nah, di sini adalah berisikan tentang materi-materi yang kita berikan kepada siswa. Jadi referensi materi itu kita simpan di sini agar siswa bisa melihat dan membaca ya. Nah, oke, cancel. Kita lihat hasilnya seperti apa untuk kumpulan materi. Kita klik. Nah, di sini siswa bisa mendownload ya keempat referensi materinya ya. Download ya. Nah, itu
contoh ya. Nah, kemudian kita masuk ke penugasan ya. Ini asalnya sebelum KD 3.1 menerapkan logika dan algoritma, itu asalnya topik ya. Jadi topik 1 judulnya, defaultnya ya. Nah, di sini saya memberi penugasan tentang logika dan algoritma. Penugasannya yaitu menggunakan link ya. Jadi ketika diklik yang ada dia link ya. Link video ya. Jadi saya memberi tugas dengan cara menyimak link video ya. Ini agak loading ya. Nah, link video, kebetulan videonya ini ketika diklik tadi langsung ke YouTube. Nah, ini juga link video buatan saya sendiri ya, media pembelajarannya ya. Jadi anak-anak suruh menyimak ya, menyimak pembelajaran. Ya, tentu saja ini seperti ini. Kita back aja ya. Itu tadi itu pemberian tugas. Nah, jadi anak diberikan tugas membuat atau menyimak video. Kemudian ini juga sama ya, link belum ada yang harus dikumpulkan. Nah, ketika ada yang harus dikumpulkan, maka penugasannya tidak berbentuk link ya, tapi berbentuk nah ini ya, attendance ya. Bagaimana cara membuatnya? Nah, cara membuat link dulu ya. Saya coba. Kalau untuk link di sini add an activity sama ya. Untuk link yaitu ke link, nah URL atau URL ya. Pilih URL, maka hasilnya nanti akan seperti ini ya. Tampilan editnya akan seperti ini. Mana? Oh iya, lambat. Nah, ini akan seperti ini. Jadi kalau langsung link, maka judul, kemudian linknya, copy paste, simak. Jadi menyimak ya, hanya menyimak dan tidak ada yang dikumpulkan. Kalau harus ada yang dikumpulkan, maka bentuk tugasnya harus seperti ini nih. Pilihannya adalah assignment ya. Assignment bukan attendance, assignment ya. Tampilan assignment editnya akan seperti ini ya. Nah, kumpulkan tugas link video presentasi ini ya. Jadi ada instruksinya ya. Nah, ini waktunya jam berapa sampai jam berapa ya. Nah, ada yang dikumpulkan ya. Dah itu. Jadi kalau harus ada yang dikumpulkan di dalam tugas tersebut, maka Nah, di sini ketika kita diperiksa ada grade yang harus di grade submit, need grade 12 ya. Maka ketika kita klik grade, maka siapa yang akan di grade. Nah, ini ada yang mengumpulkan tugas ya. Kita download, kita lihat, oh nggak bisa. Foto ya padahal ini ya. Nah, karena dia mengumpulkan misalkan kasih nilai 8, ini show, ini langsung ganti orang, Ananda ya. Karena dia tidak ada tugas yang dikumpulkan, kasih 70 misalkan ya, di bawah KKM. Nah, itu ya. Ini ada kasih 85 ya. Tentu saja dengan melihat dulu hasilnya ya. Lihat. Nah, download hasilnya. Oh, dia menggunakan, nah ini dia berarti paham benar tugasnya harus bagaimana ya, memahami, kasih nilainya 90 ya. Oke, itu cara memberikan grade dari tugas yang sudah diberikan ya. Oke, itu hanya contoh, kita kembali lagi ke course ya. Nah, cara pemberian tugas.
Nah, sekarang kita memberikan kuis ya atau ulangan ya. Kuis atau ulangan, misalkan ini ganti namanya jadi ulangan harian. Nah, ini wajib enter, mengedit ini wajib enter ya. Nah, bagaimana cara memberikan atau membuat ulangan harian? Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita add an activity research, kita pilih quiz ya. Klik quiz, maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, di sini ini baru memberikan apa namanya? Tema quiz ya, tema ulangan. Misalkan temanya tadi menerapkan logika dan algoritma ya. Algoritma ini baru menentukan judul ya. Nah, ini bisa terus timing biasa sesuai dengan jadwal ya. Saya tidak akan membuat. Nah, nanti save and return to course ya. Cancel dulu ya. Aduh, lambat ya. Kita pause dulu ya. Oke, nah kita sudah membuat. Ketika membuat, kita langsung ke edit dulu ya, kita edit. Nah, ini cara membuat judul ulangan harian, misalkan ulangan harian logika dan algoritma ya, logika dan algoritma. Nah, ini baru membuat judul ulangannya atau tema ulangannya ya. Nah, ini sesuai dengan jadwal ya, sesuai dengan jadwal dari jam berapa sampai jam berapa ya. Kemudian grade-nya sudah default, layoutnya bisa di never, bisa juga di every question. Kalau never itu satu halaman full bersatu. Kalau every question, jadi setiap pertanyaan dia satu halaman ya, slide. Nanti di handphonenya akan seperti itu ya. Kita never ya. Nah, save ya. Nah, kemudian di sini kita belum membuat soal. Nah, disinilah kita akan membuat soalnya, yaitu dengan cara oke, ini adalah yang sudah mengerjakan ya. Nah, bisa dilihat yang sudah mengerjakan. Oke, kita kembali dulu karena ini sudah ulangannya ya. Kita buat baru aja dulu ya. Contoh membuat kuis. Add ya, misalkan ulangan harian logika dan algoritma. Nah, di sini misalkan perintahnya ini ya, timenya misalkan ini aktifkan dulu ya, tanggal 21 misalkan jam 7 atau jam 8 ya, sampai dengan jam 9 misalkan, atau jam 10 ya. Ini oke, untuk kesininya diabaikan, save and display. Nah, di sini baru kita membuat soal. Nah, misalkan edit quiz ya, edit quiz. Nah, pembuatan soal di sini yaitu pertama add ya, di sini ada menu add. Nah, ketika add a new question, di sini ada beberapa jenis pertanyaan, ada multiple choice,
true false, matching, shows, numeric, essay, calculate ya. Nah, misalkan di sini bikin multiple choice ya. Multiple choice add. Misalkan pertanyaannya question name misalkan tentang logika. Nah, pertanyaannya seperti apa ya. Nah, bebas lah, misalkan ini contoh ya pertanyaannya, atau siapkan dulu pertanyaan atau siapkan dulu kuisnya. Nomornya nomor 1, general feedback dikosongkan. Nah, di sini ada ABC-nya nanti huruf besar huruf kecil pilihannya ya. Nah, di sini ada pilihan 1 misalkan mana. Nah, di pilihan ini nanti misalkan salah ya, salah ini misalkan ya contoh ya, benar, salah. Salah. Nah, di multiple choice ini atau pilihan ganda ini ada 5 pilihan ya, dimana salah satunya harus benar ya. Nah, untuk yang benar, yang tadi salah-salah itu dibiarkan di non. Nah, ini grade-nya ya. Kalau ada yang benar, karena pilihannya salah satu, yang benarnya harus di 100% kan ya. Yang benarnya di 100% kan. Kemudian sudah ya. Kalau misalkan lebih dari 5 pilihan ganda, maka bisa ditambahkan 3 lagi nih pilihannya ya. Kemudian di save change aja dulu ya. Nah, maka soalnya akan seperti ini ya. Nah, apabila ternyata 2 soalnya misalkan nambah, tinggal tambah lagi dan seperti itu lagi ya, tinggal tambah, atau misalkan true or false ya, atau matching ya, banyaklah pilihannya ya. Bapak Ibu guru bisa menyesuaikan, atau essay ya. Oke, itu tadi cara membuat soal kuis ya. Karena ini contoh, saya akan hapus lagi ya. Mana ya? Ini. Nah, ini karena ini contoh, hanya contoh ya. Nah, apalagi Bu, Pak, itu tadi ya sudah pembahasan tentang pemberian tugas, pembahasan tentang kuis, kemudian membuat absensi kelas ya. Grading juga tadi sudah ya, tadi saya sudah contohkan bagaimana cara memberikan grade. Nah, di sini ada grade. Nah, bisa langsung di sini ya. Jadi pemberian grade bisa langsung di tugasnya ataupun bisa di sini ya. Ini sudah di grade. Tadi saya sudah contohkan ya gradingnya. Oke, itu saja Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang ya penjelasannya. Saya mohon maaf. Kemudian untuk pendapat saya untuk aplikasi model ini adalah aplikasi model ini sangat-sangat sekali berguna Ibu pada saat pandemi seperti ini. Jadi kemudian mudah dipelajari ya, dan sangat terjangkau lah istilahnya ya. Untuk kelebihan dan kekurangan model ini ada di internet ya, banyak ya. Intinya selain di laptop, model ini juga bisa diakses di handphone ya. Jadi lebih mudah untuk anak-anak mengerjakan soal ya. Kemudian untuk handphone anak-anak juga mungkin kendalanya ya, kendala kekurangan dari aplikasi model ini
mungkin dari perangkat anak-anak. Jadi minimal Android di atas 4 ya. Aplikasi OS Androidnya di atas Android 4 ke atas. Kalaupun untuk Android 4 ke bawah itu bisa lewat browsing ya, atau aplikasi browser ya, Opera Mini, terus UC Browser, ataupun Google Chrome ya. Nah, biasanya apa sih kekurangan ketika digunakan oleh Android 4 ke bawah? Di antaranya tidak ada fitur attachment file tugas, misalkan dokumen ya. Ada beberapa handphone yang tidak mensupport mengerjakan atau mengirimkan tugas file dari model ke dari handphone ke model ya. Jadi ada fitur yang enggak komplit ya. Itu kekurangannya mungkin dari aplikasi model di handphone ya. Selebihnya tidak ada lagi ya. Mungkin kalau misalkan lebih dari biaya hosting itu nanti urusan sekolah ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang pas ataupun kurang tepat. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.